Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang koloid. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Delva, yang kedua Alfriwana atau saya sendiri, kemudian yang ketiga ada Izatul Rahmi, yang keempat ada Siti Makfira, dan yang kelima ada Nada Syafira. Tujuan dari materi ini agar teman-teman dapat menjelaskan definisi dari koloid, kemudian dapat membedakan jenis koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid, dapat menemukan jenis-jenis produk berupa koloid dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjelaskan cara pembuatan koloid. Kita masuk pada pengertian koloid. Koloid adalah campuran dari dua atau lebih yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang tersebar secara merata dalam zat lain. Nah, partikel-partikel ini disebut fase terdispersi atau pecahan dan ukurannya terpisah antara 1 sampai 100 mm. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Nah, yang pertama itu ada koloid sol. Koloid sol adalah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Berdasarkan fase mediumnya, koloid sol masih terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, sol padat, yang kedua sol cair, dan yang ketiga sol gas. Kemudian yang kedua ada koloid buoy. Nah, koloid buoy adalah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Nah, koloid buoy ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buoy padat dan buoy cair. Kemudian yang ketiga ada koloid emulsi. Nah, koloid emulsi ini juga terdiri atas tiga, yaitu emulsi padat, emulsi cair, dan emulsi gas. Kita masuk pada sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Nah, efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh dari efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Kemudian yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ada pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium konsentrasinya. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi. Nah, adsorpsi adalah peristiwa di mana suatu zat menempel pada permukaan zat lain seperti ion H+ dan ion OH- dalam medium pendispersi. Peristiwa adsorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya adalah penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran dalam air. Yang keempat ada koagulasi. Nah, koagulasi koloid dapat terjadi dengan dua cara, yaitu cara mekanik dan cara kimia. Yang pertama ada koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya yaitu agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal jika dipanaskan air. Ada koagulasi kimia. Koagulasi kimia adalah penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Jika selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid, sehingga terjadi penggumpalan. Contoh dari koagulasi kimia ini adalah penjernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Kemudian ada elektroforesis. Peristiwa elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid menuju elektron. Kemudian ada koloid pelindung. Nah, koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar koloid menjadi stabil dan terhindar dari koagulasi. Koloid pelindung itu maksudnya adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain. Tidak semua koloid mengalami penggumpalan jika ditambah dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid, sehingga melindungi partikel koloid tersebut. Contohnya yaitu kasein dalam susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah penggumpalan. Nah, dialisis dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantung yang terbuat dari membran seperti selofan,
perkamen, dan membran yang sejenis. Kemudian ada jenis-jenis produk baru koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mentega, yang kedua agar-agar, yang ketiga sabun, yang keempat tinta. Kita masuk cara pembuatan koloid. Yang pertama ada cara dispersi. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti balmir atau ultrasonik untuk menghasilkan partikel-partikel koloid yang lebih kecil, di mana dispersi ini dia terdiri dari 3, yaitu mekanik, busur Bredig, dan peptisasi. Berikut ini video penjelasan pembuatan koloid secara terdispersi. Proses pembuatan koloid secara dispersi ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik atau busur Bredig. Dispersi langsung atau mekanik. Partikel yang kasar dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel tersebut sampai ukuran tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. Sebagai contoh, itu adalah menggerus rebut belerang yang dihaluskan bersama-sama dengan kristal inert atau gula pasir secara berulang-ulang dan kemudian ditambahkan air untuk kemudian menjadi sol belerang. Selanjutnya adalah dengan cara peptisasi. Proses peptisasi adalah proses pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel kasar atau suatu endapan dengan bantuan zat pemecah. Sebagai contoh adalah karet bisa dipeptisasi oleh benzin, agar-agar yang dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, dan begitu juga endapan NiS dapat dipeptisasi oleh H2S. Yang terakhir adalah busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dijadikan koloid sebagai elektroda dalam medium dispersi. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat pada setiap ujung-ujungnya, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Mula-mula, logam atom akan terlempar ke dalam air. Lalu, atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi sehingga akhirnya membentuk suatu koloid. Jadi, bisa dikatakan jika cara busur Bredig ini merupakan gabungan antara cara dispersi dan kondensasi. Yang kedua yaitu kondensasi. Nah, metode kondensasi melibatkan pengendapan partikel-partikel koloid dari larutan untuk membentuk koloid. Proses ini dilakukan dengan menambahkan zat koagulan ke dalam larutan koloid. Nah, cara kondensasi ini dia terbagi menjadi 4, yaitu reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan pengganti larutan. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama reaksi hidrolisis, reaksi suatu zat dengan air. Lalu ada reaksi redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Lalu ada penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang terakhir ada dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya kita akan masuk pada virtual lab pembuatan sol dan gel. Kita akan belajar mengenai praktikum virtual lab, materi koloid tentang pembuatan sol. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menunjuk ini beker gelas yang ada di sini. Jadi ketika kita nunjuk beker gelas di sini, ini tuh merupakan proses memindahkan air ke beker gelas. Teman-teman bisa lihat ya ini. Jadi airnya terpindah ke beker gelas di sini. Lalu di atas ini sudah ada larutan FHL3. Oke, kita klik kembali. Kita klik. Nah, akan muncul sendok di sini yang sudah terdapat larutan FHL3. Kita tambahkan FHL3 ini ke dalam air yang sudah kita pindahkan tadi ya. Lalu kita aduk menggunakan batang pengaduk ini. Oke. Setelah itu kita
diaduk, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini berisi air, kita taruh di atas hot plate. Kemudian kita angkat ini. Oke, sip dah. Setelah itu kita klik stirrernya, teman-teman. Oke. Nah, ini memasukkan magnetic stirrer ya. Lalu kita panaskan sambil diaduk menggunakan sambil diaduk kita mengklik heater stirrer. Ini ya teman-teman, heater stirrer. Kita dilihat ya teman-teman. Oke, nah setelah pemanasan pada Erlenmeyer selesai, kita matikan. Lalu akan ada pipet larutan FHL3, kita masukkan ke Erlenmeyer teman-teman. Oke, kita klik ini biar mengambil semua cairan FHL3 tadi. Lalu kita akan masukkan ke dalam Erlenmeyer teman-teman. Nah, larutannya akan masuk ke Erlenmeyer. Nah, setelah proses ini selesai, sol ini sudah ada di sini. Tinggal kita tunggu sampai terbentuknya sol teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk langkah-langkah praktikum pembuatan sol di materi koloid. Nah, di sini kita akan membuat pembuatan gel menggunakan virtual lab yang sama. Mungkin hanya langkah-langkahnya saja dan alat yang digunakan itu berbeda. Di tampilannya ini, di virtual lab ini, yang pertama untuk introduction-nya kita akan dikasih bahan dan alat apa aja nih yang akan kita gunakan dalam pembuatan gel. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini. Yang pertama ada agarose beker. Sebenarnya ini agarose aja sih, bekernya ini kata tempatnya, jadi ditambah aja sih teman-teman. Oke. Nah, untuk agarose ini mungkin kita melihat ke belakang dikit ya teman-teman. Sebenarnya apa sih agarose ini? Jadi agarose ini dikenal sebagai fraksi pembentuk gel dari agar karena sifat yang dihasilkannya mendekati sifat-sifat gel ideal yang mengandung kadar sulfat yang rendah kurang dari 0,7% serta memiliki kekuatan gel yang tinggi pada konsentrasi rendah. Fraksi lainnya ini berupa agaroptin atau kita kenal dengan polimer sulfat. Mungkin teman-teman lebih familiar ya kalau kita sebutnya polimer sulfat daripada agarose ini. Nah, selain agarose kita punya buffer solution. Tambah beker karena ya tadi di tempatnya beker ini. Nah, untuk larutan buffer ini tuh lebih kita kenal sebenarnya sebagai larutan penyangga. Atau bisa kalau bahasa Inggrisnya pH buffer, hidrogen ion buffer kayak gitu. Itu mungkin nama-nama yang akan lebih familiar sih di telinga-telinga kita. Nah, sebenarnya apa sih buffer beker ini? Oh, yang tadi kita sebut tadi larutan penyangga ini adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya, gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada solution beker. Solution beker ini larutan yang ada di beker. Jadi ini tuh masih murni, belum ada apa-apa. So, ini adalah 3 bahan utama dalam pembuatan gel yang akan kita buat nanti ya teman-teman. Oke, kalau kita menggunakan bahan aja nih tanpa alat kan proses ini nggak bisa terlaksana ya teman-teman. Jadi kita butuhin 2 alat aja kok sebenarnya. Ada microwave yang akan kita gunakan. Teman-teman pasti udah tahu microwave ini gunanya apa? Ya, bener banget. Microwave ini untuk pemanas. Jadi nanti pas kita pembuatan gel ini, microwave ini kita gunain untuk manasin nih larutan-larutan yang kita udah buat nih gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada gel mold. Nah, untuk gel mold ini sendiri, ini tuh sebenarnya tempat cetaknya gitu teman-teman. Jadi nanti gelnya kita cetak di tempat ini. Bentuknya simpel aja, kotak seperti biasa, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui ini alatnya apa
aja dan bahannya apa aja yang telah kita ini, kita langsung aja masuk ke proses pembuatannya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama adalah kita isi solution beaker ini, beaker yang belum ada apa-apanya ini ya, belum terisi. Ini kita masukkan agar-agar beaker sebanyak kurang lebih 1 mg. Oke, kita tinggal klik ya teman-teman. Oke, ada sendoknya ya. Oke. Nah, setelah agar-agar beaker ini, kita tambahin buffer beakernya, buffer solution ya teman-teman. Oke. Oke, warnanya ungu ya. Nah, setelah mereka berdua ini kita masukkan ke dalam sini, kita tekan solution beaker untuk mencampurkannya. Jadi nanti dikocok ya. Nah, larutan yang udah tercampur ini kita masukkan ke microwave teman-teman. Kita klik lagi, oke, microwave. Oke, dia akan dipanaskan di sini teman-teman. Nah, setelah dia panas, lalu kita ambil dan kita keluarkan dia kembali untuk teman-teman. Nah, setelah dipanaskan, kemudian solution beaker ini, atau sekarang namanya nggak solution beaker lagi ya, sekarang namanya adalah larutan campuran antara agar-agar dan buffer gitu ya teman-teman. Kita tuangkan ke gel mold. Oke, dituangkan set. Nah, setelah dituangkan ke sini, proses ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu dinginnya aja dan terbentuk gel. Kurang lebih seperti itu. Mudah bukan teman-teman? Ini tuh menyenangkan dan mudah ya. Sekian video dari kami mengenai materi koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.